di Taman Wisata. Di Taman Wisata sendiri, sore ini setelah Bukit pulang, Bukit dan teman-teman lainnya hendak menengok salah satu temannya yang sedang sakit. Namun Bukit membeli minum lebih dulu di warung yang terdapat di depan wisata di seberang jalan. Sembari menunggu yang lain keluar, dan saat sedang asik minum, Bukit mengecek notifikasi di HP-nya yang tumben sepi, bahkan Beli Lembah seharian ini tak ada kabar. Sepertinya hari ini sangat sibuk, tapi kenapa tak ada chat sekalipun? Ya, Bukit pun berinisiatif mencoba mengecat duluan. Tak ada salahnya, toh dari kemarin Beli Lembahlah yang menghubunginya lebih dulu. Kini giliran Bukit yang mencoba menghubunginya. Namun, begitu hendak mengecat, HP-nya berbunyi, tebing video call. Bukit, lo di mana? Lo Taufik? Iyalah, lo kira siapa? Kok bisa ada di sini? Udah, gak usah banyak bacot. Lo udah balik kan? Sini ke resto. Ini ada Henry. Masih inget gak lo? Inget lah. Aduh, tapi gue lagi ada perlu. Mau jenguk teman di rumah sakit. Lo diem di mana sekarang? Di hotel, tapi agak jauh dari sini. Ah, lo masa gak bisa sih ke sini? Gue jauh-jauh nih, gak asik lo. Ya elah, lo gak percaya sama gue. Hotel lo di mana? Ntar malam gue temuin. Tapi ntar malam gue udah booking tempat buat acara sama cowok gue. Buset, mana cowok lo? Kenalin. Ya makanya sini. Gak bisa. Ah, ribet lo. Ya udah, besok gue pindah hotel. Gue cari yang deket-deket sini. Pokoknya gue gak mau tahu. Kita harus kumpul. Nah, gitu dong. Git, ayo berangkat. Bro, udah dulu ya. Ntar chat ya. Iya sana. Tut. Bukit seketika melongo. Itu karena sesaat sebelum Taufik mematikan video call-nya, Bukit sempat melihat seperti Beli Lembah yang terlihat sedang teleponan dengan seseorang. Bukit pun membatin dalam hati. Kayak Beli Lembah. Beli Lembah apa bukan ya? Ah, bukan kali. Perasaan gue aja. Kalaupun Beli Lembah di sana, pasti tebing kasih tahu gue. Dan pasti Beli Lembah juga ngasih tahu kalau dia lagi ada di resto. Ah. Ya, Bukit pun berangkat menjenguk temannya yang sakit. Di kos Tebing sendiri, Tebing baru saja pulang. Dan begitu sampai kos, Tebing langsung bersih-bersih. Dan seperti biasa mengangkat jemuran. Lalu mandi dan sholat maghrib. Setelah itu lanjut menyetrika. Itu karena Tebing trauma jika yang menyetrika pakaiannya Bukit. Tebing tak akan biarkan CD kesayangannya pembelian Bukit bolong dan gosong lagi. Apalagi harganya gak wajar. Tebing pun membatin dalam hati. Harga pembungkus burung aja bisa semahal ini. Kalau gak dipaksa Bukit, aku gak bakal mau beli. Apa istimewanya daripada CD yang biasa aku pakai? Bahannya sama aja, modelnya aja yang beda. Tetap aja, cuma pakai kurungan manuk. Dan ketika Tebing menyetrika, HP-nya berbunyi. Lagi-lagi DM masuk. Dan ternyata dari Lereng. Dan Tebing membacanya. Kapan bisa ngobrol berdua? Seketika Tebing panik harus menjawab apa. Tebing hendak mengetikkan jarinya. Namun begitu hendak membalas pesan Lereng, suara motor Bukit datang. Tebing pun urung membalasnya. Dan kembali menyetrika pakaiannya. Wih, rajinnya. Punya gue sekalian. Matamu gak lihat. Nih, seragam kamu malah duluan ku gosok. Hehe, abis itu gosokin gue ya. Kayaknya gue masuk angin deh. Kalau perlu, kerokin sekalian. Gak mau, aku lagi capek. Nih, taruh bajumu sendiri di lemari. Yang rapi. Iya, bawel. Lapar juga. Lo gak masak? Masih nyetrika? Kamu gak lihat? Kalau gak sabar, masak sendiri sana. Galak amat, cuma nanya. Kenapa kamu marah-marah sih? Tumben, gak biasanya. Sensi amat. Nah, ucap Bukit yang kesal masuk ke kamar mandi. Sedangkan Tebing yang selesai menyetrika itu mencoba mengecek kembali pesan Lereng. Namun hanya sekedar melihatnya saja dan masih enggan membalasnya. Lalu memasukkan setrikaannya ke dalam lemari. Lalu kemudian mengambil beberapa sayuran di dalam kulkas dan juga daging ayam filet lalu memasaknya. Dan dari dalam kamar mandi sendiri,
Aroma masakan tercium di hidung Bukit. Bukit pun yang sudah selesai mandi itu pun lalu keluar. Dan ketika keluar, pemandangan tebing yang sedang memasak membuatnya senyum-senyum sendiri. Dan begitu tebing memergokinya. Apa senyum-senyum? Buruan sholat. Iya ini. Yang enak ya. Tebing tak menjawab. Dengan raut datar, tebing pun melanjutkan masaknya. Dan begitu selesai, tebing menyiapkan 2 piring nasi dan membawa 2 piring nasi itu beserta lauk pauk dan juga 2 gelas air putih dan membawanya ke meja dan tempat duduk yang ada di depan kos. Tempat biasanya keduanya nongkrong bersama. Dan sembari menunggu Bukit, tebing duduk bersantai sambil melihat pesan DM dari lereng. Tebing bingung, apa yang harus ia lakukan saat ini? Menerima ajakan bertemu atau menolak saja? Jika menerima, dengan tujuan apa? Jika menolak, dengan alasan apa? Rasanya tebing bimbang. Ingin sekali bertanya pada Bukit, tapi gengsi. Tahu sendiri, takut jika Bukit meledeknya habis-habisan. Dan saat tebing galau, pintu gerbang terbuka. Mas Ruli tetangga kosnya yang bekerja menjadi satpam di bank itu baru saja pulang. Tebing menyapanya. Mas Ruli, baru pulang? Iya nih, Bukit udah pulang. Udah mas, sini dulu mas makan bareng. Aku baru masak. Makasih, habis ini juga cari makan. Mas, gak usah keluar. Ayo makan sini. Aku masak banyak loh. Set, ayo, ucap tebing asal menarik tangan Mas Ruli dan menyuruhnya ikutan duduk. Tapi mas, udah gak apa-apa. Tunggu sini, tak ambilin nasi dulu sama air. Sama tak buatin kopi ya. Kita ngopi-ngopi di sini. Kalau gitu, aku tak mandi bentar aja ya. Keburu maghribnya habis. Oh, iya mas. Ya, tebing pun membuatkan kopi dan Bukit pun yang selesai sholat dan ganti baju itu menghampiri tebing. Perlu dibantuin mas tebing, ucap Bukit merangkul tebing. Nih, tolong bawain kopi-kopi ke depan sama air putih. Siap bos. Ya, sembari menunggu Mas Ruli datang, tebing dan Bukit pun menyeruput kopinya masing-masing. Bing, kamu dulu. Lo dulu. Si Taufik ngajak ketemuan. Iya tahu, tapi kapan? Ya nanti juga dia chat, tapi bukan itu yang aku mau omongin sama kamu. Terus apa? Aku gak nyangka, bener-bener shock. Aku mergokin mereka cuman dengan cowoknya masing-masing. Siapa? Taufik sama Hendry. Taufik sama Hendry? Taufik pacaran sama Hendry? Gak heran sih, mereka sudah dekat sejak lama. Kalau si Taufik sih udah tahu, suka gonta-ganti boti. Tapi Hendry bukannya straight dan dulu punya cewek. Si Taufik juga pernah punya cewek. Bukan Hendry pacaran sama Taufik, tapi mereka bawa cowoknya masing-masing liburan. Yang bener? Oh iya, tadi dia sempat bilang gitu sama gue tadi. Iya, gak nyangka aku. Kok bisa sih? Terutama Hendry. Dari kelas 1 sampai kelas 3, dia normal-normal aja. Kok sekarang dia bisa jadi belok? Apa itu karena pergaulan? Karena sering bergaul dan terbiasa dengan Taufik? Ucap tebing seketika melirik Bukit dengan aneh. Kenapa? Kenapa liatin muka gue kayak gitu? Gue tahu apa yang ada di pikiran lo. Apa lo takut kalau keseringan bergaul sama gue, lo jadi ikutan belok? Gitu? Ya enggak lah, imanku masih kuat. Iman Hendry aja yang lemah. Ya buktinya, sampai saat ini, aku masih jadi diriku sendiri. Aman-aman aja. Gak terjadi apa-apa di antara kita kan? Belum waktunya aja. Kok kamu jadi nyumpain aku gitu sih? Bukan nyumpain. Semua itu pasti ada waktunya. Waktu apaan? Ya gak tahu. Ya apapun itu. Kenapa sih lo? Gak kenapa-napa. Ingat ya, jangan sampai berpikiran macam-macam di antara kita. Berpikiran apa? Ya kali aja kamu diem-diem suka sama aku. Ih, udah dibilangin berapa kali, lo bukan selera gue. Nah gitu dong, ngegas. Kan aku suka. Lo yang mancing. Cuma ngingetin. Iya, aku bukan seleramu. Lagian, lihat aja. Sebelok-beloknya Taufik maupun Hendry dan seberapa lama keduanya dekat, toh keduanya gak mungkin jatuh cinta. Buktinya gak pacaran kan? Karena mereka sahabat.
Begitu juga kita. Seberapa kita lama bersahabat dan seberapa lama kita bersama, gak akan pernah yang namanya jatuh cinta. Dan kalaupun suatu saat aku belok, aku gak akan pacaran sama kamu. Sama seperti Hendry. Dek. Seketika Bukit membatin dalam hatinya. Memangnya lo tahu Taufik pernah menyukai Hendry atau enggak? Seperti perasaan gue sama lo dulu. Lo gak akan pernah tahu. Karena gue memang gak mau lo tahu. Plak. Malah ngelamun. Ucap Tebing menepuk jidat Bukit. Lo bener Bing. Sekalipun kita bersama, kita gak mungkin jatuh cinta. Dan kalaupun jatuh cinta, pasti dengan orang lain. Siapapun cinta kita nantinya, semoga tidak akan merubah pertemanan kita ya. Seperti Taufik dan Hendry. Mereka bisa tetap bersama. Ucap Bukit dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang jelas ekspresi Bukit itu tiba-tiba memancing tangan Tebing dan Tebing menggenggam tangan Bukit dan tersenyum padanya. Bukit juga tersenyum. Aku janji gak akan ada yang berubah dari aku. Maaf, lama ya. Seketika Tebing melepas genggaman tangannya pada Bukit. Dan entah kenapa ekspresi keduanya seperti sedang kepergok bermesraan saja. Ayo mas, silakan. Seadanya ya, ucap Tebing. Wah, ini sih bukan seadanya, tapi istimewa. Iya mas, masakan Tebing gak kalah enak sama masakan di restorannya sendiri. Ayo mas, cobain. Enak banget mas. Kurang apa mas, masakan Tebing? Tanya Bukit. Kayaknya kurang nasi. Kit, ambil sekalian magicomnya bawa sini. Waduh, beneran dikeluarin. Sikat mas. Kalau kayak gini, bisa-bisa aku sering numpang makan ini. Besok-besok aku bawain ikan kalau pas habis mancing. Nanti Mas Tebing yang masak ya. Boleh-boleh mas. Kapan-kapan ikut mancing dong mas, ucap Bukit. Boleh, agendakan. Ya, ketiganya pun makan malam bersama. Di kosan mewah Beli Lembah. Ya, berbeda dengan kos-kosan Tebing dan Bukit, kos-kosan Beli Lembah lebih elit. Dan fasilitas seperti hotel saja. Dan setelah mengantarkan tamu dari luar kota pindah hotel langsung, dan saat ini Beli Lembah free. Dan ia baru saja sampai di kosannya. Sebelum Beli Lembah mandi, Beli Lembah duduk sejenak sembari nge-vape dan membuka pesan di HP-nya. Baik dari tamu-tamunya maupun dari yang lain. Dan Beli Lembah baru saja menyadari jika ia belum sempat membalas pesan-pesan Bukit. Seketika rasa tak enak muncul di hatinya. Itu karena selain sibuk dengan pekerjaannya, Beli Lembah juga sedang pendekatan dengan Lereng. Meskipun baru lewat chat dan belum sempat ketemuan. Sampai-sampai mengabaikan Bukit yang sempat mengirimkan pesan padanya. Bahkan sampai lupa dan tidak sempat mengajaknya makan siang. Padahal sebelumnya Beli Lembah sudah berjanji akan sering-sering mengajaknya makan siang bersama. Beli Lembah pun yang tak enak itu mencoba menelpon Bukit dan berniat mengajaknya keluar malam ini juga, sebagai rasa tak enak dan rasa bersalahnya. Namun, baru saja hendak menghubungi Bukit, sebuah pesan dari Lereng membuat Beli Lembah lagi-lagi mengabaikan Bukit. Kutunggu di resto Tebing, sekarang juga. Meluncur. Ya, Beli Lembah pun langsung bersemangat dan segera bersiap-siap menemui Lereng dan akhirnya melupakan Bukit. Di resto Tebing. Di resto Tebing sendiri, Lereng baru saja tiba. Dan saat ia mencari tempat duduk, Lereng mengarahkan pandangannya seperti mencari seseorang. Lereng pun duduk di tempat biasa di rerumputan di dekat Tebing. Dan seorang pelayan cowok menghampirinya. Silakan pesanannya. Mas Tebing kok gak kelihatan? Oh, anaknya masuk pagi. Oh, ya sudah. Saya pesan bir bintang dingin saja. Itu aja? Ya, baik ditunggu. Ya, sembari menunggu, Lereng menyalakan rokoknya. Tak lama kemudian, Beli Lembah pun datang, lalu duduk di samping Lereng. Beli, sorry ya, agak menunggu. Saya baru pulang dan mandi dulu. Aku juga baru duduk. Akhirnya, ada waktu juga kita ketemu. Klien kamu udah pulang? Udah, sore tadi. Kamu lagi kosong? Menurut Beli? Rasa-rasanya gak mungkin. Aku selalu full booking. Tapi untuk Beli,
bisa dikondisikan. Tapi saya nggak bisa bayar kamu sebanyak klien kamu loh. Kali ini aku yang menginginkan orangnya. Masalah uang bisa dibicarakan. Ucap Lereng menatap Beli Lembah dan Beli Lembah tersenyum pada Lereng. Keduanya pun menceritakan tentang diri masing-masing. Jadi begitu, kita memiliki kesamaan. Tak percaya yang namanya cinta. Itulah yang membuat kamu jadi seperti ini. Begitu juga saya, seperti ini. Saya tidak mau berkomitmen. Lebih enak begini, bebas, tanpa kekangan. Tak ada lagi yang namanya mengalami pengkhianatan, rasa kecewa, rasa sakit hati. Yang ada hanya nafsu yang kita nikmati. Aku sih masih percaya adanya cinta. Kamu? Orang sepertimu masih percaya cinta? Kenapa? Apa tidak pantas orang sepertiku mendapatkan cinta? Bukan. Maksud saya pikir kamu cuma melakukannya hanya untuk uang dan uang saja. Ya memang. Tapi aku juga membutuhkan apa yang aku butuhkan, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seketika Beli Lembah menatap Lereng dan muncul kekaguman dalam dirinya. Namun Beli Lembah belum memastikan ini apa. Beli Lembah tak boleh gegabah. Tak mungkin dia jatuh cinta, apalagi pada seorang kucing sepertinya. Sekali lagi, Lembah tak butuh cinta. Lembah hanya ingin mencicipi tubuhnya saja. Dan malam ini sudah di depan mata. Bir bintang dingin 1. Beli? Belum pesan ya? Tanya pelayan, sedangkan Lereng terlihat mengecat seseorang. Ya. Samain aja bir. Sekalian sama pizza saya. Di kos Tebing. Ya, malam ini Tebing sedang bersantai selonjoran di ranjang. Sedangkan Bukit masih mengobrol dengan 2 teman kerjanya yang sedang bermain ke kosannya. Dan tak lama kemudian teman-teman Bukit akhirnya pulang. Dan Bukit pun masuk ke kamar dan menutup pintu. Lo gak keluar? Tanya Bukit. Keluar kemana? Kemana kek? Siapa tahu aja jalan sama teman-teman lo. Enggak, lagi males. Kamu sendiri? Kenapa gak jalan? Tadi aku dengar mereka ngajak kamu nonton parade musik. Kan gue udah bilang, gue lagi gak enak badan. Seketika Tebing beranjak dari ranjang, menyentuh jidat dan juga leher Bukit. Iya, anget. Kok kamu gak bilang dari tadi? Tadi gue udah bilang minta kerok, minta urut. Lo malah gak percaya, dikira gue ngada-ngada. Ya maaf, aku pikir alasan aja. Ya udah, buka baju. Hah? Buka? Katanya mau diurut. Jadi dikerok gak? Hehe, ya jadilah. Ya, Bukit pun membuka bajunya, lalu telungkup. Tebing pun mengambil minyak angin dan memijat punggung Bukit. Namun sebelum memijat Bukit, HP Tebing berbunyi. Seketika Tebing panik saat Bukit lancang mengambil HP Tebing yang ada di meja dan membacanya. Sini HP-ku, ucap Tebing yang panik, hendak merebut HP-nya dari tangan Bukit. Tapi Bukit malah membacanya. Sayang sekali, gak ketemu. Padahal aku di resto malam ini. Cie. Wih, si Lereng intens banget ya ngecat lo. Seketika Tebing merampas HP-nya sendiri. Kenapa cie-cie? Kamu lihat sendiri kan? Ngerespon aja aku enggak. Kenapa lo gak ngerespon? Dan kenapa lo gak nemuin dia? Kan aku masuk pagi. Ya kan bisa aja ke resto. Males atau... Jadi kerokan gak? Jadi. Ya, Tebing pun yang malu itu mengambil koin dan mulai memijat dan mengerok punggung Bukit. Oh, pelan dong. Iya. Dan ketika sedang mengerok, HP Bukit berbunyi. Tanda pesan masuk. Sembari merasakan kerokan Tebing, Bukit pun mengecek HP-nya. Dan diam-diam membacanya. Bukit, lagi apa nih? Sorry ya, Beli banyak tamu loh. Sampai lupa balas chat kamu. Bukit yang senang itu pun langsung membalasnya. Gak apa-apa Beli, gue ngerti kok. Besok siang kita ketemuan ya. Kan gue janji mau gantian traktir Beli makan siang. Sampai ketemu besok ya Kit. Seketika Bukit terkejut saat Tebing gantian memergokinya.
perasaan. Sekian purnama, aku gak pernah deh diajak makan siang. Lah, kita kan udah biasa makan bareng, mau pagi, siang, malam. Kan lo tinggal sama gue. Ya tapi gak pernah deh ngajak makan siang kayak gitu. Woh Bing, kita kan tinggal bersama, ngapain ngajak? Kan kita sama-sama kerja, gimana mau istirahat bareng? Bisa aja kalau niat. Seketika Bukit membalikan badannya yang membuat Tebing menghentikan pijatannya. Lo kenapa Bing? Jangan bilang lo. Apaan? Lo cemburu ya? Siapa yang cemburu? Aku cuma apa? Iri aja dikit. Baru kali ini kamu bersikap manis banget sama orang yang baru kenal. Ucap Tebing kesal. Lalu Bukit yang gemas itu mendekati Tebing dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lebih baik bersikap manis sama orang yang baru dikenal daripada manis sama orang lama. Gue takut jatuh cinta. Ucap Bukit lalu keluar kos meninggalkan Tebing. Mau kemana? Cari angin bentar. Tadi katanya masuk angin. Anginnya udah keluar. Gue jadi nyusul anak-anak. Tapi by the way, thanks ya. Ting. Ucap Bukit mengedipkan mata lalu pergi keluar dan tak mengajak Tebing. Kit, balik. Di sebuah homestay. Ya, di kamar sebuah homestay yang tak jauh dari resto Tebing itu sendiri, sebuah pergulatan panas terjadi di antara lembah dan lereng. Jika biasanya percintaan lereng hanya sebatas melayani kliennya karena pekerjaan, namun bersama lembah malam ini, lereng betul-betul menikmati percintaannya dengan leluasa, bahkan tanpa mematok harga dan mengalir apa adanya. Karena jujur, lereng tertarik dan juga menginginkannya. Dan seperti biasa, lereng selalu dengan mudahnya mendapatkan yang ia inginkan. Bukan lereng jika tak bisa mendapatkan apa yang ia mau tanpa menunggu lama. Lelaki straight saja bisa ia taklukkan, apalagi lelaki seperti lembah. Namun, ada satu yang sekarang masih belum lereng dapatkan, yang masih membuatnya penasaran. Siapa lagi kalau bukan Tebing. Keduanya pun ambruk dan mengatur nafas masing-masing. Lalu lereng berjalan masuk ke toilet, sedangkan lembah dengan memakai kolor beranjak dari ranjang dan berjalan keluar dan duduk di kursi depan homestay sembari nge-vape. Dan tak lama kemudian, lereng dengan memakai CD saja menyusul dan keduanya duduk sembari sama-sama merokok. Luar biasa, saya termasuk beruntung bisa mendapatkan kesempatan menikmati malam yang nikmat ini sama kamu. Makasih ya, kamu hebat, ucap Beli Lembah merasa puas sembari mengacungkan kedua jempolnya. Dan lereng hanya tersenyum menatap Lembah sembari menghisap rokoknya. Pagi hari kemudian, pagi ini Tebing baru saja bangun dan ketika bangun ternyata Bukit tak ada di kamar. Tebing mengira pasti Bukit menginap bersama teman-teman kerjanya dan gak pulang setelah menonton parade semalam. Dan saking lelah dan ngantuknya, Tebing sampai ketiduran dan tak menyadari jika Bukit semalam tak pulang. Tebing pun yang hendak ke kamar mandi itu mengecek HP-nya terlebih dulu dan melihat pesan Bukit 3 jam yang lalu, yaitu sekitar jam 1 malam. Besok pagi-pagi, gue dateng, sarapan sudah tersedia ya. Seketika Tebing yang kesal itu enggan membalas, namun membatin dalam hati. Udah masuk angin aku yang mijetin, nonton musik ditinggalin. Pagi-pagi, seenak udel minta dimasakin. Memang kamu siapa? Tuan muda? Suruh masak aja si lembah kematian sana. Ya, Tebing tak kesal sungguhan. Namun sesekali Tebing ingin memberi pelajaran pada Bukit agar bisa menghargai satu sama lain. Namun yang namanya Bukit tetaplah Bukit. Semenyebalkannya Bukit, Tebing tetap sayang dan khawatir jika sahabatnya itu kenapa-napa. Memang sikap Tebing jauh lebih dewasa daripada Bukit. Itulah mengapa Bukit sangat nyaman dengan Tebing dan bertahan sampai saat ini. Bahkan Bukit mengharapkan mendapatkan top seperti Tebing, namun itu hanyalah hayalan semata. Ya, Tebing pun kembali membuka DM dari lereng. Berkali-kali DM namun Tebing tak membalas membuat Tebing jadi tak enak. Tebing pun memberanikan diri membalas pesan lereng.
Maaf, baru bales. Aku masuk pagi hari ini. Ya, tebing pun menunggu balasan lereng. Namun karena lereng tak kunjung membalas dan mengira sedang sibuk dengan kliennya, tebing pun beres-beres kamar dan mandi. Tapi sebelum mandi, HP-nya berbunyi. Manajernya menelpon. Ya bos, pasti dah bangun ya? Kan udah subuh ini. Baru bangun bos. Ada apa? Tumben pagi-pagi. Apa ada reservasi tamu VVIP untuk pagi ini? Enggak sih, tapi saya mau kamu temenin John ngambil kursi kayu yang sudah saya pesan di pengrajinnya. Dan udah jadi. Oh, siap bos. Bisa ya? John udah bawa pickup ini dari rumah. Langsung jemput kamu. Siap bos, siap. Tut tut tut. Bing. Tok tok tok. Cekrek. Wih, cepet banget John. Ya udah buruan. Tunggu ya. Ngopi-ngopi dulu. Ya. Di jalan. Ya, sekitar jam 6:30 pagi. Bukit buru-buru pulang ke kosannya. Karena sebentar lagi harus berangkat kerja. Entah kenapa, Tebing tak mengangkat teleponnya dan membalas pesannya sedari tadi. Apa mungkin Tebing kesiangan? Nggak mungkin. Ya, Bukit yang sudah lapar karena terbiasa sarapan pagi itu buru-buru mempercepat laju motornya. Bukit sudah membayangkan menikmati masakan Tebing pagi ini. Dan tak lama kemudian Bukit pun sampai dan melihat sepeda motor Tebing masih ada. Bukit pun segera masuk. Dan begitu Bukit masuk, cekrek. Bing, gue lapar. Ih, kok gak ada makanan? Ya, Tebing gak masak. Pasti dia sebel sama gue. Tega lo ya, ngebiarin gue kelaparan. Buset, lagi 10 menit lagi. Terpaksa puasa dah. Gak apa-apa, nanti aja nunggu makan siang bareng Beli Lembah. Di resto Tebing. Di resto sendiri, siang ini Tebing sedang melayani pengunjung seperti biasa. Dan sembari sibuk melayani pengunjung, Tebing sesekali mengecek pesan DM-nya. Jujur, sedari tadi Tebing menunggu balasan Lereng. Namun Lereng belum membalas pesannya. Lalu Tebing mengalihkannya dengan membaca pesan WA-nya yang begitu banyak dari Bukit. Tega lo ya, awas aja kalau gue mah ya. Lo juga kan yang repot. Tebing pun tertawa puas membaca pesan sahabatnya yang ngomel-ngomel gak jelas marah-marah itu. Rasanya rasa kesal Tebing hilang seketika. Sekali-kali memang harus dikasih pelajaran. John, aku pulang dulu bentar ya. Yoi. Di taman wisata. Di taman wisata sendiri, sebentar lagi jam makan siang. Bukit tak sabar menunggu Beli Lembah. Dan baru saja hendak mengecatnya, terlihat Beli Lembah dengan membawa rombongan yang membuat Bukit terkejut senang. Kit, akhirnya ketemu juga. Teriak teman sekolahnya dulu bernama Taufik yang menjadi tamu Beli Lembah. Fik, Dri, kenalin, ini Mas Taufan dan ini Mas Hendra. Bukit, ntar malam, jadi ya kumpul. Gue udah pindah hotel, villa maksudnya, deket sini kok. Lo datang aja ya ntar ya. Siap. Berapa nih? Bertujuh. 350. Nih, ambil semua. Tips buat lo. Kemarin, Tebing udah gue kasih tips sendiri. Wih, banyak amat. Semoga makin kaya lo, makin sukses. Amin. Kita masuk dulu ya. Gak enak ngobrol lama, di belakang antri. Pokoknya, gue tunggu ntar malam di villa ya. Siap. Selamat jalan-jalan, ucap Bukit dan Beli Lembah menghampiri Bukit. Sabar ya, Beli ngomong mereka dulu. Habis ini mereka balik ke villa kok. Ya Beli, nanti cat aja. Ya, Beli Lembah pun masuk ke taman wisata. Bukit pun senang akhirnya bisa melihat wajah tampannya lagi. Kit, tadi tuh temenmu ganteng-ganteng sekali ya. Ganteng sih dek, tapi kan lo tahu mereka bawa cowok masing-masing. Nih, kalau semua yang ganteng-ganteng sama yang ganteng, aku sama siapa men? Sama Beli Komang tuh, nganggur. Ih, gak mau. Dah sana, istirahat dulu. Nih, ambil, bagi-bagi buat beli celeng. Wih, makasih nah. Kamu ini emang bestiku. Gak pelit kamu. Mau aku beliin rujak kuah pindang, kamu mau gak? Enggak ah, gue ntar makan siang sama Beli Lembah. Cie, kalau jadian sama dia traktir ya. Mana ya, mustahil. Dah sana. Ya, makasih ya. Ya, Bukit pun menunggu Beli Lembah sembari memainkan HP.
Bukit melihat pesannya kembali pada tebing, namun tebing masih tak membalas. Dan itu membuat Bukit penasaran saja. Apa sekesal itu tebing padanya? Lalu apa yang membuat sahabatnya itu benar-benar sekesal ini? Masalah iri ngajak makan siang beli lembah? Atau semalam meninggalkannya sendirian nonton musik? Ah, entahlah, ntar juga baik-baik sendiri, ucap Bukit dalam hati. Dan di dalam taman sendiri, Beli Lembah lega akhirnya bisa bertemu dengan Bukit. Dan setelah ini, Beli Lembah akan mengajak Bukit makan siang. Jujur, Lembah senang bisa mengenal Bukit yang terlihat ramah, manis, dan polos. Jujur, Lembah menyukainya. Namun Lembah tak mau jika harus membawa hubungan ini lebih terikat. Lembah lebih senang seperti ini. Kecuali jika Bukit mau diajak FWB-an. Namun rasanya tak mungkin dan cenderung seolah hanya memanfaatkannya saja. Tapi Lembah belum tahu isi hati Bukit yang sesungguhnya. Di sisi lain, pertemuannya dengan lereng semalam membuatnya masih terngiang-ngiang. Jujur, Lembah mengharap kisah semalam dapat terulang di malam-malam berikutnya. Hanya saja Lembah harus bersabar karena Lembah bukanlah satu-satunya yang menginginkan tubuhnya. Lembah senang bisa menjadi partner malam lereng di saat lereng membutuhkannya. Beli, sudah. Sekarang kita kembali ke villa saja. Oh, baik. Oh iya mas, kalau butuh motor atau mobil, saya bisa sewakan. Mungkin mau jalan di sekitar sini saja. Fik, gimana kalau pinjam mobil Beli aja? Boleh, bawa aja. Saya ada motor kok. Oh, terima kasih Beli. Sama-sama. Mari. Di loket sendiri 1 jam lebih berlalu, tapi Bukit belum menerima satupun pesan dari Beli Lembah. Apa iya mereka masih di dalam? Untuk lebih memastikan lagi, Bukit pun mencoba menghubungi Lembah, namun ia tak mengangkatnya. Bukit pun mencoba mengirimkan pesan, namun belum dibalas. Sembari menunggu balasan dari Beli Lembah, Bukit melayani pengunjung, sembari menunggu Kadek kembali istirahat. Dan setengah jam berlalu, Kadek pun kembali. Dah, istirahat dah kamu. Bentar, nunggu Beli Lembah. Oh gitu? Ya udah tunggu aja. Ya, Bukit pun mengecek HP-nya. Namun hingga Kadek kembali, Beli Lembah tak juga membalas pesannya. Padahal jelas-jelas ia membacanya. Bukit yang penasaran itu pun mencoba menghubungi kembali. Namun Beli Lembah merejeknya. Bukit tak mengerti. Apa Beli Lembah begitu sibuk? Atau sedang meeting penting? Bukannya tadi dia bersama rombongan Taufik. Bukit yang penasaran itu pun menelpon Taufik. Ya bro, Ken, gimana? Hah, enggak kok, cuma mau nanya. Lo masih di taman? Udah balik dari tadi. Ini di villa sama anak-anak. Oh, ya udah kalau gitu. Yuk, tut. Dek, beli komang. Nih, bos nitip. Kalian kan istirahat. Beliin bos betutu ya di depan. Nih uangnya. Antar ke office langsung. Nih, Bukit aja yang disuruh. Aku udah selesai istirahat. Ya siapa aja. Nih bos yang nyuruh. Tapi kamu kan ada janji sama Beli Lembah, Kit. Gak apa-apa, biar gue aja. Kayaknya batal. Gue istirahat sendiri aja. Ucap Bukit yang kesal itu mengambil uang di atas meja. Lalu meninggalkan Kadek dan Beli Komang yang heran. Ya, dengan rasa lapar bercampur kesal karena belum sarapan sedari pagi itu pun melajukan motornya menuju warung makan ayam betutu. Dan tak lama kemudian sampai, Bukit pun masuk dan memesannya. Ayam betutu 1 dibungkus ya. Tunggu ya. Bukit? Dan begitu Bukit menoleh. Seketika Bukit terkejut ketika melihat Beli Lembah sedang duduk makan siang berdua dengan lereng. Rasa marah dan kecewa bercampur di hatinya saat ini. Beli Lembah yang melihat ekspresi Bukit yang diam berubah acuh tak menjawab sapaannya itu serta memalingkan wajahnya itu membuat Lembah jadi panik. Silakan ayam betutunya. Makasih. Kit, tunggu. Seketika Bukit langsung buru-buru meninggalkan warung. Namun Beli Lembah tak keburu untuk mengejarnya. Beli Lembah pun kembali ke tempat duduknya. Siapa? Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Coba beli. Tanya lereng sembari tersenyum merokok. Kan kamu tahu saya gak pacaran. Oh,
Tapi sepertinya dia cemburu, ucap Lereng. Namun Lembah hanya diam tersenyum namun bercampur panik. Di office. Bos, ini betutunya. Loh, kamu gak beli juga? Makasih bos, abis ini. Ya sudah, makasih ya, sama-sama. Ya, Bukit pun sedih dan tak menyangka jika Beli Lembah melakukan ini padanya. Dan lebih mengejutkan lagi ketika melihat Lembah bersama Lereng. Mengapa begitu mendapatkan seseorang yang sesuai kriterianya, tapi sulit untuk digapai? Jangan sampai ini seperti rantai cinta yang bertepuk sebelah tangan. Bukit menyukai Beli Lembah menyukai Lereng, dan Lereng menyukai sahabatnya, Tebing. Lantas, jika sampai Tebing menyukai Lereng, siapa yang akan menyukai Bukit? Rasa kecewa dan patah hati bercampur lapar akut membuat tubuhnya lemas hingga kemudian HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu Bukit membukanya. Buruan pulang, keburu dingin. Ntar mah ngerepotin aku. Wah, sudah gue duga. Lo gak setega itu sama gue. Lo emang malaikat gue, Bing. Seketika Bukit senang bukan main saat Tebing mengirimkan foto makanan di kosannya. Rupanya Tebing pulang tadi menyempatkan memasak sebentar untuk makan siang Bukit. Bukit pun dengan semangat 45 segera melajukan motornya untuk pulang. Dan di jalan HP-nya berbunyi. Beli Lembah menelponnya, namun Bukit enggan mengangkatnya. Ya, tak lama kemudian motor Bukit pun sampai. Bukit yang tak sabar itu membuka pintu kosannya. Dan begitu pintu terbuka, aroma semerbak masakan tercium memanjakan indera penciumannya. Namun kemana Tebing? Apa dia belum makan siang? Bukit pun menelpon Tebing, namun Tebing tak mengangkatnya. Ah, bodoh amat. Bukit mengira pasti Tebing sudah makan di restorannya. Bukit pun mengambil piring dan mengambil nasi, juga lauk berupa sayuran dan juga ikan dan juga telur dadar. Tak lupa sambal favoritnya. Bukit pun duduk lesehan di lantai dan bersandar di dinding tepi ranjang. Dan begitu Bukit hendak memasukkan sendok nasi ke dalam mulutnya, Bukit! Dek. Seketika sosok Beli Lembah berdiri tepat di depan pintu kosannya yang membuat Bukit terkejut dan urung makan. Lalu berdiri sembari masih membawa piring di tangannya. Beli? Kok Beli tahu kosan gue? Tanya Kadek tadi. Akhirnya ketemu juga. Beli. Masuk Beli. Makasih. Maaf ya. Beli tadi ada tamu loh. Jadi gak bisa ngangkat telepon kamu. Maaf ya. Beli jadi gak enak loh. Tadi itu tamu Beli, Kit. Lereng maksudnya. Tamu spesial kan? Karena kalau tamu biasa, pastinya Beli bisa angkat telepon dan balas chat gue. Ucap Bukit dengan senyum sinisnya. Kamu kenal dia? Gak juga sih. Beli minta maaf ya. Tadi dadakan loh dia ngajak makan siang. Beli gak enak kalau nolak. Gak enak nolak dia, tapi enak nolak gue. Ya gak enak juga. Makanya Beli sampai kesini nemuin kamu. Mau ngejelasin sama kamu. Dia bukan siapa-siapa Beli. Kan Beli sudah bilang sama kamu. Beli gak mau pacaran. Dih, ngapain Beli perlu ngejelasin segitunya? Beli mau pacaran atau enggak? Bukan urusan gue. Mau have fun sama dia, gue gak peduli. Kenapa juga Beli harus capek-capek ngejelasin? Emang gue siapa? Lalu kenapa kamu semarah ini sama Beli? Jujur aja, kamu cemburu? Dek. Seketika Bukit berhenti mengunyah makanannya. Kenapa gue cemburu? Enggak lah. Bohong. Beli tahu. Beli bisa merasakan itu. Jangankan Beli, Lereng pun mengatakan itu. Hah? Kit, jujur aja. Dari awal kita ketemu di loket, kamu suka kan sama Beli? Dek. Beli, gue gak apa-apa. Jujur aja, Beli gak akan marah. Beli malah senang kalau kamu jujur. Enggak, Beli salah paham. Kamu jangan bohongi dirimu sendiri. Beli tahu kamu polos, tapi jangan pura-pura polos di depan orang seperti Beli yang sudah berpengalaman sama banyak laki-laki.
Ngaku aja sama Beli. Semakin kamu menyangkal, semakin jelas terlihat sama Beli. Beli, mau apa? Bukit mulai panik saat Beli lembah mendekatinya. Kalau kamu gak mau jujur, Beli akan paksa kamu jujur dengan cara Beli. Maksud Beli? Seketika Bukit syok saat Beli lembah lancang menyosor bibirnya. Baru kali ini Bukit merasakan dicium seorang laki-laki setelah ciuman tak sengaja dengan tebing malam lalu. Rasanya semriwing bercampur merinding. Bukit menikmati kesempatan ini. Dengan tangan kiri yang masih memegang piring dan tangan kanan yang masih memegang sendok, Bukit membalas kecupan Beli lembah. Makan siang ini disponsori oleh bibir lembut Beli lembah. Hingga kemudian suara kaki berlari terdengar jelas dan begitu langkah kaki itu mendekat. Kit, gimana masakanku? Dek. Oh, sorry, ganggu. Piar. Sendok dan piring di tangan Bukit pun jatuh. Bing, Tebing, tunggu. Seketika Tebing dengan raut kesal kecewa kembali ke resto.